Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Bu Yayi pada kesempatan kali ini Bu Yayi akan menyampaikan materi pembelajaran kelas 3 dengan judul mencegah dan mengatasi prokrastinasi akademik. Sebelumnya marilah kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dengan sikap sempurna. Amin. Cukup. Saya ulangi lagi ya. Jadi pada kesempatan kali ini, bimbingan kelas kali ini dia akan menyampaikan judul mencegah dan mengatasi prokrastinasi akademik. Tujuannya yaitu yang pertama, kalian paham apa sih prokrastinasi akademik. Terus yang kedua, kalian bisa mencegah supaya tidak melakukan prokrastinasi akademik. Dan yang ketiga, apabila kalian sudah melakukannya, bisa mengatasi perbuatan prokrastinasi akademik itu sendiri. Pengertian daripada prokrastinasi akademik sebenarnya banyak sekali para ahli sudah menyampaikan ya, banyak sekali pendapat para ahli, tapi di sini Bu Yayi menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prokrastinasi akademik yaitu perbuatan individu yang sengaja dan tanpa alasan untuk menunda mengerjakan tugasnya atau pekerjaannya dan dilakukan berulang-ulang yang menjadi kebiasaan pada pribadinya. Jadi, diulang lagi, yang dimaksud dengan prokrastinasi akademik adalah perbuatan individu yang disengaja dan tanpa alasan untuk menunda mengerjakan tugasnya atau pekerjaannya dan dilakukan secara berulang-ulang yang menjadi kebiasaan pada pribadinya. Itu pengertian dari prokrastinasi akademik. Terus aktivitasnya itu sendiri apa? Seperti apa? Yaitu ada menulis apa? Menulis macam-macam, ada menulis rangkuman, menulis jawaban kalau ada ulangan atau pertanyaan-pertanyaan ya, terus menulis artikel, mencatat atau suruh menyalin materi dan lain sebagainya dari guru itu ditunda oleh siswa itu tersebut. Terus yang kedua yaitu ada belajar untuk persiapan ulangan harian, belajar untuk menghadapi ulangan PTS, PAS, PAT, ujian sekolah dan lain sebagainya. Itu pun ditunda. Jadi kalau sudah tahu ada jadwalnya tapi masih tunda, nanti saja belajarnya, besok saja, tunda-tunda, akhirnya pada saatnya ulangan siswa tersebut tidak belajar. Terus selanjutnya yaitu aktivitas yang kedua yaitu membaca. Nah, saat membaca itu pun anak-anak juga sering menunda, bahkan mungkin menghindarinya. Apalagi kalau sudah melihat bukunya yang tebal, terus nanti aja lah bacanya lah, mau main dulu atau mau melakukan aktivitas yang lain. Terus yang selanjutnya yaitu mengikuti pelajaran di kelas, baik itu daring maupun luring. Itu tuh ditunda. Biasanya anak-anak sudah tahu pelajaran dimulai jam 7.30, tetapi jam 7.30 belum bangun, jam 8 baru mulai buka HP, ada yang jam 9, macam-macam. Jadi menunda-nunda untuk mengikuti pelajaran, itu yang daring. Terus yang luring juga sudah tahu jam 7.30 masuknya, tapi jam 7.30 mungkin baru dari rumah berangkat, akhirnya terlambat masuk ke kelas. Jadi itu menunda-nunda untuk mengikuti pelajaran. Terus faktornya apa yang membuat anak itu menunda-nunda? Ada yang pertama yaitu kondisi fisik. Kondisi fisik itu yang berkenaan dengan jenis kelamin itu juga bisa pengaruh. Biasanya kalau jenis kelamin anak putri itu biasanya lebih rajin, biasanya itu lebih rajin dibandingkan dengan anak putra. Jadi yang biasanya banyak menunda pekerjaannya atau tugasnya itu biasanya anak putra, tapi biasanya pada umumnya. Terus yang kedua yaitu kondisi fisik siswa itu sendiri, yaitu yang berkenaan dengan kesehatan.
Kalau siswa itu sendiri sakit, mungkin bisa jadi menunda pekerjaannya karena aku pusing, aku sakit gigi atau apa gitu, terus pekerjaannya ditunda. Tapi ada juga yang masih dalam kondisi sakit, masih mengerjakan tugasnya. Tapi untuk siswa yang memang senang melakukan prokrastinasi itu sendiri, biasanya akan menunda dengan alasan saya baru nggak enak badan. Selanjutnya itu kondisi psikologis. Kondisi psikologis itu ada kurangnya tanggung jawab. Nah, kalau sudah kurangnya tanggung jawab atau tidak punya rasa tanggung jawab, biasanya anak ini menyepelekan. Sudah tahu memang ada tugas, itu biasanya nanti saja, sudah nanti besok saja. Akhirnya apa? Seperti yang sudah kemarin, tugas hari ini belum dikerjakan, udah 1 minggu belum dikerjakan, 1 bulan belum dikerjakan, sampai sudah ditagih-tagih belum dikerjakan, karena memang kurangnya tanggung jawab daripada anak tersebut. Terus yang kedua yaitu kurangnya rasa percaya diri. Mungkin bisa jadi anak itu sudah mengerjakan tugas, tetapi karena rasa percaya dirinya itu kurang, jadi anak itu waktu mau mengumpulkan nanti dulu kayaknya kok pekerjaan saya benar apa enggak ya, akhirnya ditunda-tunda. Temennya sudah mengumpulkan, nunggu nanti di akhir-akhir. Selanjutnya yaitu ada kondisi keluarga. Kondisi keluarga di sini yang mempengaruhi ada fasilitas dari keluarga, yaitu kalau orang tuanya menyediakan fasilitas yang baik, itu biasanya akan lancar-lancar. Tapi kalau fasilitasnya kurang memadai, misalnya kalau daring itu HP-nya yang nggak support, terus paketannya habis, terus belum lagi HP-nya ngehang atau apa, padahal pada saat itu anak mengerjakan tugas terus ditunda karena tiba-tiba paketannya habis, terus nanti saja atau besok saja lah, akhirnya ditunda. Waktu sudah beli paketan itu tidak langsung dikerjakan, nanti saja akhirnya tidak dikerjakan. Terus yang kedua yaitu orang tua yang bagaimana, yaitu orang tua yang menyediakan fasilitas yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu kalau orang tua menyediakan fasilitas yang memadai, pastinya anak itu akan lancar. Tapi kalau fasilitasnya kurang, itu yang akan memperlambat siswa atau anaknya mengerjakan tugas. Terus kalau yang kedua yaitu mengecek setiap tugas yang dikerjakan anaknya. Kalau orang tua yang perhatian, itu pasti akan mengecek setiap tugas yang dikerjakan anaknya. Tapi kalau orang tua tidak pernah mengecek tugas anaknya, tentunya anak itu juga kalau ada tugas dikerjakannya pastinya akan diundur-undur, akan ditunda-tunda. Orang tua saya tidak pernah ngecek saya mengerjakan atau tidak, saya belajar atau tidak. Akhirnya anak itu menunda mengerjakan tugasnya karena orang tua tidak pernah mengecek tugas anaknya. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu orang tua menanyakan apa saja kesulitan. Ini juga kalau orang tua tidak pernah menanyakan kesulitan apa yang dihadapi anaknya, orang tua tidak perhatian, itu juga akan bisa memperlambat anak itu untuk menunda-nunda mengerjakan tugasnya. Karena apa? Orang tua saja tidak pernah menanyakan kesulitannya, padahal anaknya menghadapi kesulitan. Karena tidak ditanya, anaknya tidak bisa, akhirnya apa? Sudah nggak bisa, ya sudah tutup buku, nggak dikerjakan. Besok aja, akhirnya ditunda-tunda. Terus selanjutnya yaitu orang tua yang harusnya bisa memberi contoh yang baik. Jadi tidak hanya menuntut anaknya untuk kamu harus pintar, kamu harus begini, tapi orang tuanya sendiri tidak bisa ngasih contoh yang baik, apalagi menjadi teladan. Harusnya tidak hanya bisa menyuruh, tapi juga orang tua harus bisa menjadi teladan untuk anaknya. Terus selanjutnya yaitu faktor lingkungan sekolah. Faktor lingkungan sekolah yang berpengaruh yaitu pengaruh teman, terutama pas saat PTM.
Saat PTM mungkin ada saat pembelajaran siswa yang ngantuk, siswa yang ngomong sendiri, ada yang asik main bermain. Nah, itu juga akan mempengaruhi proses pembelajaran. Misalnya ada tugas juga pastinya juga tidak langsung, misalkan dari awal itu mendengarkan fokus, itu kalau saat ada pertanyaan, ada tugas langsung bisa dikerjakan. Tapi karena saat pelajaran itu disambi main-main, disambi ngantuk, disambi dan lain sebagainya, itu akhirnya saat diberi tugas tidak bisa mengerjakan, akhirnya menunda waktu lagi karena tidak bisa, nanti saja lah dikerjakan di rumah atau apa, biasanya akan ditunda-tunda. Terus semua itu ada dampaknya tidak? Jelas ada dampaknya ya. Dampak prokrastinasi itu sendiri yaitu yang pertama, pengerjaan tugas itu tidak tepat waktu. Jelas yang namanya menunda itu tidak tepat waktu, harusnya dikerjakan saat ini, tapi karena ditunda nanti, jadi tidak waktunya tidak tepat, mundur. Terus yang kedua, penyelesaiannya, karena waktunya itu mengerjakannya itu mundur, harusnya sekarang dikerjakan nanti sore, otomatis selesainya juga nanti sore, bahkan bisa jadi selesainya besok. Jadi penyelesaian tugas pun tidak tepat waktu. Terus yang selanjutnya yaitu memperbesar peluang kegagalan. Kalau siswa itu sering sekali melakukan prokrastinasi akademik, yang menunda-nunda pekerjaannya, itu jelas akan memperbesar peluang kegagalan. Kegagalan yang contohnya ya, kegagalan itu nilainya jadi di bawah KKM karena kan tunda-tunda. Terus yang lebih parah lagi itu peluang kegagalannya yaitu tidak naik kelas, bisa tidak naik kelas. Karena apa? Semua ditunda-tunda, tugasnya ditunda, akhirnya tidak memenuhi KKM. Ya, jadi tunda-tunda akhirnya tidak dikerjakan, akhirnya nilainya kosong. Nah, itu akan jelas itu mempengaruhi kenaikan kelas ya. Itu memperbesar peluang kegagalan. Terus selanjutnya yaitu menimbulkan perasaan bersalah dan depresi. Anak yang suka menunda-nunda pekerjaannya numpuk-numpuk, yang temannya saja sudah pada mengerjakan, dia belum, akhirnya dia depresi sendiri ya. Kok banyak sekali tugas yang belum aku kerjakan, padahal ini sudah diniati seperti itu, tapi dia juga akhirnya bingung kalau melihat temannya sudah pada mengerjakan, dia sendiri banyak sekali pekerjaan yang belum dikerjakan, akhirnya dia depresi. Terus selanjutnya yaitu mengalami kecemasan karena mengerjakan secara terburu-buru. Biasanya karena kemarin menunda-nunda, waktunya ditunda-tunda, harusnya sudah dikerjakan kemarin, tapi belum dikerjakan, akhirnya guru memberikan waktu, pokoknya hari ini selesai, misalnya seperti itu, akhirnya dikerjakannya secara terburu-buru. Kalau mengerjakan secara terburu-buru itu akan menimbulkan yang namanya kecemasan ya. Tanda-tandanya kecemasan itu ya ada rasa takut, was-was, ya cemas, pusing, keringatan, mual, lelah, mungkin macam-macam ya, seperti itu, karena mengerjakannya secara terburu-buru. Terus selanjutnya yaitu kualitas pekerjaannya itu jelas rendah, hasilnya pekerjaan itu rendah karena dikerjakannya dengan tergesa-gesa. Padahal dulu kalau mengerjakan tepat waktunya sudah disediakan, itu kan akan enak mengerjakannya. Karena sekarang kamu harus mengerjakan selesai sekarang pokoknya. Akhirnya dengan terburu-buru, seperti ada tekanan, akhirnya hasilnya tidak memuaskan, tidak maksimal. Terus selain itu juga menimbulkan stres dan kurang fokus ya. Selanjutnya yaitu cara mencegah dan mengatasi prokrastinasi akademik. Yang pertama yaitu dengan cara membentuk kelompok belajar. Dengan membentuk kelompok belajar itu akan mengurangi yang namanya prokrastinasi akademik. Karena apa? Dengan banyak teman, nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan ke temannya, saling bertanya, belajar jalan keluarnya. Tapi kalau belajar sendiri
mengalami kesulitan, akhirnya apa? Tutup buku, tidak jadi mengerjakan tugas. Terus selanjutnya yaitu manajemen waktu. Dengan mengatur waktu belajar kamu, mengatur waktu kegiatan kamu, tentunya tidak akan yang namanya terjadi prokrastinasi akademik. Tahu saatnya belajar, kapan saatnya belajar, kapan saatnya istirahat, kapan saatnya bermain, nah itu sudah diatur waktunya. Jadi tidak ada itu istilah menunda pekerjaan. Terus selanjutnya yaitu meyakinkan diri sendiri. Yakin terhadap diri sendiri kalau kalian itu bisa mengerjakannya. Ya, kalau kalian tidak yakin dengan diri sendiri, akhirnya nanti saja mengerjakannya. Saya tidak yakin dengan pekerjaan yang saya kerjakan. Tapi kalau kalian yakin dengan diri saya sendiri, saya pasti bisa mengerjakannya. Kalian pasti tidak akan menunda pekerjaan, tidak nanti. Tapi sekarang bisa dikerjakan sekarang ya sekarang, tidak menunda nanti. Apa yang bisa dikerjakan sekarang. Terus yang selanjutnya yaitu mengurutkan prioritas. Banyak sekali kegiatan yang kalian punya, jadi kalian harus bisa yang namanya mengurutkan prioritas, kegiatan mana yang paling penting ya, jadi diurutkan yang dikerjakan ya. Jadi sebagai pelajar tentunya ya kegiatan yang paling penting yaitu belajar dulu, mengerjakan tugas sekolah seperti itu, baru nanti yang lain-lainnya. Jadi mengerjakan sesuatu itu prioritaskan yang kegiatan yang ada bunyi dan kegiatan kamu atau sebagai pelajar. Terus selanjutnya yaitu membuat rincian pekerjaan. Membuat rincian pekerjaan, kamu kan banyak sekali tugas-tugasnya. Jadi silahkan kamu tulis dirinci pekerjaannya apa saja, tulis. Jadi tidak usah kamu bingung apa yang harus saya kerjakan dulu, Tapi kalau kamu sudah membuat rinciannya, kamu bisa mengerjakan dari yang kamu tulis awal, terus nanti kalau sudah selesai, selanjutnya kamu mengerjakan lagi yang kamu tulis berikutnya, terus seperti itu akhirnya nanti pekerjaan akan selesai. Tapi kalau kamu hanya apa yang harus saya kerjakan, aku bingung banyak sekali yang belum aku kerjakan, itu malah tidak akan pernah selesai. Terus selanjutnya yaitu ingat pada tujuan awal. Nah, kalau kalian ingat tujuan kamu itu setelah itu apa, nah tentunya kalian tidak akan yang namanya melakukan prokrastinasi akademik, tidak akan menunda-nunda pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh guru. Jadi tujuan saya belajar sekolah itu belajar supaya nantinya pinter untuk masa depan saya, ingin meningkatkan ilmu saya. Nah, kalau kamu sudah tahu tujuan awal kamu tidak akan terhindar dari yang namanya prokrastinasi akademik, tidak akan lagi menunda-nunda. Apa yang bisa kamu kerjakan pasti akan kamu kerjakan. Jadi harus ingat tujuan awalmu itu apa, sekolah ya. Tidak hanya sekolah waton sekolah saja, yang penting terdaftar sebagai siswa, tapi hanya terdaftar saja, kegiatan tidak pernah ikut, daring tidak pernah ada ya, di absen juga tidak pernah, tugas tidak mengumpulkan, saatnya PTM tidak datang. Itu karena apa? Karena tidak tahu tujuannya seperti apa. Terus selanjutnya yaitu mengurangi menganggap enteng tugas. Jadi kalian juga harus mengurangi menganggap enteng tugas, karena banyak sekali siswa yang menganggap enteng tugas akhirnya tidak dikerjakan begitu. Misalnya mata pelajaran ini gampang kok, apa sih soalnya ini gampang kok, nanti aja. Justru kalau merasa itu mudah harus dikerjakan, tidak nanti tidak tunda-tunda. Jadi kalau kamu menganggap enteng, nggak apa-apa, hasilnya baik, nggak apa-apa, nanti hanya pelajaran ini, menganggap enteng semua tugas, akhirnya dikerjakannya mundur, ditunda. Kalau sudah ditunda akhirnya bisa jadi tidak dikerjakan. Terus selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran diri. Kalian juga harus sadar ya, bahwa kalian sekolah, belajar, menuntut ilmu itu untuk siapa?
ya untuk kalian sendiri, untuk masa depan kalian sendiri, bukan untuk orang lain ya. Jadi dengan kesadaran diri kamu sendiri bahwa belajar itu untuk kebutuhan kamu, bukan untuk kebutuhan ibumu, bukan kebutuhan orang tua kamu. Jadi nggak perlu yang namanya belajar itu dioyak-oyak orang tua, harus diingatkan terus. Orang tua mau mengingatkan, menegur atau tidak, itu kebutuhan kamu. Jadi kamu harus belajar, saatnya belajar ya belajar, saatnya mengerjakan tugas mengerjakan tugas, begitu pula di sekolahan. Bapak ibu guru juga hanya mengingatkan saja, tapi kembali semua ke kamu, ke kalian ya. Jadi kalian harus sadar diri bahwa semua itu untuk kalian sendiri, bukan untuk bapak ibu guru. Lalu bapak ibu guru ngoyak-ngoyak kamu, tugasnya belum dikerjakan, ya terus, tapi sebenarnya itu semua untuk kalian. Kalau nggak ya nilainya kosong atau nilainya di bawah M, itu nantinya kalian tidak bisa memenuhi untuk kenaikan kelas. Nah, jadi mulai saat ini kalian sudah tahu ya apa sih prokrastinasi akademik itu. Jadi orang yang suka menunda pekerjaan, kamu sudah tahu akibatnya seperti apa ya kalau melakukan prokrastinasi akademik. Jadi kalian jangan lagi yang sudah pernah melakukan prokrastinasi akademik, silahkan bagaimana tadi sudah disampaikan. Bagi yang sudah rajin, sudah selalu mengerjakan tugasnya tepat waktu, pertahankan seperti itu. Nah, anak-anak untuk materinya biaya saja cukup sampai di sini. Kalau masih belum jelas nanti bisa ditanyakan di grup ataupun Japri juga bisa ya. Jadi bisa nanti kalian kalau belum puas dengan mendengarkan tutorial ini, silahkan nanti bisa ditanyakan di grup ataupun Japri bisa ya. Setelah ini juga nanti Biayu akan memberikan kuis pertanyaan yang nantinya akan kalian jawab ya. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, pada kesempatan hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup anak-anak, ibu tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.